Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Hari ini kita mau bersama-sama bergantian membacanya. Saya akan baca ayat 1, saudara 2, dan kita akan bergantian sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Ya, demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 2. Lalu menampakkan diri kepadanya serta berfirman apa? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. 4. Aku akan membuat banyak seperti aku akan apa? Memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat 6 baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan buat saudara. Saya beri judul subur di tengah kekeringan. Ulangin, 1, 2, 3, subur. Kasih tahu kanan kiri, tahun ini makin subur ya. Hati-hati nadanya saudara ya. Saya percaya orang Kristen, orang percaya di tengah kekeringan pun dia tetap mengalami kesuburan. Saya percaya bahwa boleh kekeringan, persoalan, krisis boleh terjadi. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup orang percaya. Saudara, beberapa waktu ini saya banyak di WA oleh teman-teman saya terutama ya di marketplace. Mereka bilang dengan saya, Pastor ingat Januari kemarin apa yang disampaikan oleh orang-orang di media atau di berita. Saya bilang iya saya ingat. Dia mengatakan bahwa itu akan terjadi di kuartal kedua dari tahun ini. Yaitu akan terjadi di bulan Juni sampai bulan Desember. Apa itu? Yaitu krisis ekonomi. Saudara, dia berkata bahwa tanda-tandanya udah mulai nyata. Ya, banyak bisnis-bisnis secara tidak sadar mulai menurun dikit demi dikit. Banyak orang berkata dan memprediksi bahwa 2024 akan mulai terjadi penurunan dari ekonomi. Nah, dan saya boleh nggak bertanya sama saudara, bantu saya jawab. Kira-kira yang dikatakan teman saya, dikatakan berita, itu pasti terjadi nggak? Jemaat kok diem dari tadi ya saudara ya, kenapa? Ya kan, boleh jawab pendeta kalau tanya jangan digratisin dong saudara ya kan. Dengar-dengar orang Bandung sopan-sopan loh saudara ya kan. Ayo sekali lagi saya tanya, yang diberitakan tentang terjadinya krisis sebentar lagi, pasti terjadi enggak? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Jawaban saya sederhana, belum tentu. Kenapa? Bisa iya, bisa enggak. Kenapa bisa iya, bisa tidak? Karena semua yang diberitakan, semua yang diucapin teman-teman saya dan berita ucapkan, itu hanya sekedar prediksi. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi dalam hidup saya sering melihat bahwa prediksi manusia bisa salah. Setuju nggak dengan saya? Iya, prediksi manusia bisa salah. Saudara, tidak ada satupun orang yang memprediksi bahwa Mbappe akan kalah di final Piala Dunia. Ada pendukung Argentina di sini yang katakan, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pendukung Prancis. Woi, saya pendukung Mbappe. Saya ingat final Piala Dunia. Sebelum final Piala Dunia dimulai, saya doa di hadapan Tuhan. Tuhan urapi kaki Mbappe, Tuhan tolong Mbappe, mampukan dia. Tapi kebetulan waktu mulai saya khotbah. Nggak taunya saat saya khotbah mereka main. Di halftime, Prancis kalah atau menang? Oh saudara di sini gak ada yang nonton gitu-gituan. Cuma nonton doa pagi, doa fajar, doa malam, ibadah minggu, seharian gitu ya.
Enggak kan, ya kan? 3-0. Kenapa? Karena saya khotbah, bener? Aduh saudara, saya turun khotbah itu, saya lihat berita, aduh 3-0. Saya bilang, Tuhan aku percaya bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wih, gak usah tepuk tangan Bu, ya ini buat sepak bola. Ya kan? Saudara, saya berdoa, bener, habis saya doa nilainya 3-3. Waduh, saya semangat, saya kembali ke hotel, waktu itu saya khotbah di Jakarta. Saya kembali di hotel, wah saya doa. Nah terus skornya extra time masih imbang. Mulailah masuk penalti. Saya sambil di kasur sambil nunggu penalti. Saya ketiduran. Prancis kalah atau menang? Karena saya, ya bukan karena Lionel Messi saudara ya kan. Nah tapi nggak ada yang memprediksi bahwa Prancis kalah. Ya kan? Saya tahunya dari mana prediksi manusia bisa salah. Hari Senin jemaat yang saya gembalakan. Ada beberapa telepon saya, Pastor saya minta doa. Pastor tolong, saya pikir sakit. Dia bilang, loh kenapa? Iya kalah taruhan Pastor. Haleluya. Saudara, prediksi manusia bisa salah. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Dia pasti memelihara kita meskipun di tengah kekeringan. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudara, kita melihat di sini bahwa Ishak pun seorang yang menerima janji Tuhan. Seseorang yang merupakan anak perjanjian. Dia pun juga mengalami kelaparan. Maka tadi di ayat 2 kita membaca bahwa ini bukan kelaparan yang pertama. Dalam zaman Abraham pun orang pilihan Tuhan juga mengalami kelaparan. Tetapi kita tetap melihat dalam hidup Abraham, dalam hidup Ishak. Tetap mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan saya berdoa seperti Ishak. Apapun boleh terjadi dalam beberapa bulan yang akan datang. Tuhan tetap membuat saudara dan saya subur di tengah kekeringan. Dia mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ada seseorang tanya sama saya, Pastor kalau Pastor disuruh pilih, jadi Abraham, Ishak atau Yakub pilih siapa? Saudara boleh jawab, Abraham, Ishak, Yakub pilih siapa? Ada yang pilih Abraham, ada yang pilih Ishak. Kalau saya pribadi saya pilih Ishak. Karena ceritanya Ishak ini cuma di Kejadian 26 tapi luar biasa hidupnya. Namanya Ishak itu keren. Arti nama Ishak itu tertawa. Apa saudara? Saya itu paling suka lihat orang tertawa. Karena itu saya paling gak tahan lihat jemaat datang ibadah semua muka gini. Coba tertawa sama kanan kiri saudara. Ya kan? Arti nama Ishak tertawa, dia tidak pernah meninggalkan tanah perjanjian. Bahkan dia hanya setia kepada satu istri seumur hidupnya. Istrinya Ishak namanya siapa? Bu Ishak. Astaga, segampang banget saudara orang Bandung ini ya. Siapa istrinya Pak Rubin? Bu Rubin. Come on church. Siapa Ishak punya istri namanya Ribka. Ya kan? Dia hanya setia kepada satu istri. Pak jadilah seperti Ishak, jangan niat buka cabang. Enggak ada yang amin, coba tertawa ya. Jangan tertawa, bertobat saudara ya kan. Nah dia tidak pernah ganti nama. Kalau ayahnya namanya Abraham, dulu namanya Abram diganti jadi Abraham. Anaknya Yakub diubah jadi Israel. Ishak tidak pernah berubah nama. Menurut saya seseorang yang hebat. Seseorang yang dapat janji Tuhan. Seseorang yang dipilih Tuhan, diberkati Tuhan. But di tengah kelaparan itu pun dia juga menghadapi hal yang sama. Dia menghadapi yang namanya kelaparan dan kekeringan. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, orang percaya pun di tengah krisis dia pun juga menghadapi masalah yang sama. Tetapi percayalah anak-anak Tuhan pasti dibedakan oleh Tuhan. Ya kan? Kelaparan itu begitu besar pada saat itu. Ishak pun juga terkena dampaknya. Sehingga dikatakan dia mengungsi ke Mesir. Dia membawa keluarganya, berjalanlah ke Mesir. Dan itulah reaksi manusiawi. Dimana kalau kita mengalami masalah, kita selalu cari orang yang lebih kuat daripada kita. Kita kalau punya masalah dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, semua kita selalu cari sama orang yang bisa tolong kita. Dan memang tidak menyalahkan karena banyak orang suka kasih janji. Kalau kamu ada masalah, telepon saya. Kalau kamu punya persoalan, cari saya, nanti saya bantu. Tapi jujur, saat saudara benar-benar butuh, saudara telepon diangkat enggak? Yang ngangkat Telkomsel Veronica. Yang tertawa kelihatan usianya saudara. Enggak pernah diangkat. Dan banyak dari saudara mungkin hari ini dikecewakan oleh manusia.
Ya pernah berjanji sama saudara akan tolong saudara, akan bantu saudara. Tetapi di sini kita melihat Tuhan menegur Ishak di Gerar. Kenapa Ishak harus berhenti di Gerar? Karena Gerar merupakan rest area pada saat itu. Ya, kita kalau mau ke Jakarta selalu di tol pasti ada rest area. Cuma bedanya di Gerar gak ada kopi kenangan. Jadi sampailah di Gerar, Tuhan kasih peringatan. Jangan kamu ke Mesir. Loh, dalam hatinya Tuhan, Gerar pun sedang kekeringan, sedang kelaparan. Tapi Tuhan sedang ingin berkata kepada Ishak, kamu gak perlu cari pertolongan manusia. Biar Tuhan yang turun tangan menolong kamu. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Dan apa yang terjadi? Di saat Ishak tetap di Gerar. Di situ dia menabur. Dan Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Doa saya setiap jemaat GBI Bethel yang online maupun onsite. Saudara mengalami seperti yang dialami Ishak. Tetap subur di tengah kekeringan. Saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara. Kenapa Ishak mengalami kesuburan di tengah kekeringan. Dan bagaimana kita juga sebagai orang percaya bisa mengalami seperti Ishak. Yang pertama, saya tutup dengan ini. Ya, 2 poin saja yang saya akan bawakan. Dari Kejadian 26 yang pertama ayat 17 sampai 22. Kejadian 26 ayatnya ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Perhatikan di screen saudara, saya akan bacakan buat saudara semua. Kejadian 26 ayatnya ke-17 sampai 22. Dikatakan seperti ini. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Jadi perhatikan, di tengah kekeringan justru di situ ditemukan air yang berbual-bual. Di sumur yang digali dulu oleh ayahnya Ishak namanya Abraham. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Padahal yang menggali siapa? Hambanya Ishak. Tapi yang namanya gembala Gerar bilang, no, ini punya kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Dikatakan 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka juga bertengkar tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 22 baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan apa? Kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat di negeri. Saudara, yang pertama catat baik-baik kenapa dia tetap subur di tengah kekeringan. Kenapa di tengah kekeringan dia tetap dapat 100 kali ganda. Catat baik-baik karena yang pertama dia mau mengalah. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, mau apa? Senggol kanan kiri, mengalah. Gak ada yang berani, kenapa? Sesama tidak mau ngalah, dilarang saling mendahului. Amin. Harus mau apa Bapak Ibu? Mengalah. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, mengalah ini prinsip yang gampang diucapkan, tapi sulit dipraktekin. Setuju gak? Saudara kalau punya teman nih, teman saudara lagi curhat sama saudara. Aku diperlakukan seperti ini, gini. Kita sebagai orang Kristen, jawaban kita paling aman selalu ngomong apa? Udah ngalah, nanti Tuhan yang bela. Tapi jujur kalau saudara sendiri diperlakukan gak adil, bisa ngalah? Bapak Ibu senggol kanan kiri sekali lagi, mengalah. Ada orang bilang sama saya, Pastor Michael, kita kan orang Kristen pemenang, we are a winner. Masa kita harus mengalah? Bapak Ibu saya mau lurusin ya, dengar baik. Firman Tuhan gak pernah bilang kita ini pemenang. Firman Tuhan mengatakan kita lebih dari, beda. Pemenang dan lebih dari pemenang itu beda. Kalau pemenang dia selalu menang. Tapi lebih dari pemenang dalam hidupnya tidak selalu menang. Awal-awalnya dia ngalamin kekalahan, awal-awalnya dia ngalamin persoalan, tapi lebih dari pemenang, lihat ujung-ujungnya pasti menang.
Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, jangan cuma satu orang. Saudara, lebih dari pemenang tidak selalu harus menang. Mungkin dalam hidupnya tetap ada masalah, persoalan, tantangan. Tapi dia lihat bahwa ujungnya tetap ada kemenangan. Pastor, masalah saya belum selesai. Belum ujung. Pastor masih belum, extra time. Pastor masih belum, penalti. Tetapi satu hal yang saya percaya bersama dengan Tuhan saya yang hidup, orang yang lebih dari pemenang, mungkin dia awal-awalnya kelihatannya dia kalah, tapi pada akhirnya, pada ujungnya ada kebenangan, ada pembelaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Saudara, Ishak mengalami sesuatu yang kita tidak suka, yaitu haknya dirampas. Apa yang menjadi haknya diambil sama gembala di Gerar. Ishak mengalami sesuatu ketidakadilan. Bapak Ibu, tolong bantu saya jawab. Kalau hari ini saudara diperlakukan tidak adil, kalau hari ini saudara haknya dirampas, tolong jawab saya. Saudara mau mengalah atau mau melawan? Gini, gembala saudara kan gak ada hari ini. Jadi jangan ada dusta di antara kita, gak apa-apa, saya gak ngomong sama Pak Rubin ya. Jadi ngomong aja sama saya, ya samalah kita sesama manusia ya, ayo. Saudara kalau diperlakukan tidak adil, saudara maunya ngalah atau ngelawan? Ih jangan keras-keras Bu, jangan keras-keras, lawan Pak Pendeta, lawan. Jujur ya Pak, ngelawan. Kalau kita diperlakukan gak adil, kepinginnya ngelawan. Tapi firman Tuhan kasih tahu harus apa? Saya juga sering, jangan pikir pendeta gak pernah diperlakukan gak adil. Justru pendeta sering diperlakukan gak adil sama jemaat. Saya sering khotbah ya. Saya kan kapan hari di Jakarta ada satu kali saya khotbah di salah satu gereja di Kelapa Gading. Saya khotbah, baru mulai khotbah dari awal sampai akhir ada seorang ibu duduk di depan. Bukan ibu ya tapi ya, dia duduk di depan. Dari awal saya khotbah dari Shalom, dia tutup mata. Saya orangnya positive thinking, saya pikir pendoa syafaat. Woi, kan semua gereja kan ada gitu ya, di depan ada pasukan doa. Wow, saya khotbahnya makin semangat, tapi makin saya semangat, kepalanya mulai turun. Dan mulai terdengar pelan-pelan. Saya makin keras khotbahnya, makin keras ngoroknya. Saya udah dalam hati, Tuhan tolong saya. Dari awal sampai terakhir saya amin, dia masih tidur. Oh saya ngomong dalam hati, nanti pulang saya samperin tuh ibu. Bener, ibadah selesai, doa berkat selesai, saya datengin tuh ibu. Saya salamin, Bu Tuhan Yesus memberkati ya. Dia langsung jawab, Pastor thank you, khotbahnya dahsyat. Saya pikir ini khotbah yang mana? Apa saya mimpi dia mabuk ya kan? Yang mana? Kadang-kadang jadi pendeta itu repot. Ya kan? Repot. Pendeta itu selalu ada yang ngeritik. Pendeta khotbahnya pendek dibilang gak ada bahan pendetanya. Kepanjangan bertele-tele diulang-ulang. Pendetanya pakai dasi panjang gini. Pendetanya kuno ya. Ini zaman modern, mana ada pakai dasi panjang. Pendetanya pakai dasi pendek, kayak badut ya. Pendeta pakai barang bagus, pendeta lihat penuh keduniawian. Pendeta pakai barang palsu, penuh kepalsuan. Loh, gimana coba saudara jadi saya? Kadang-kadang makan hati, rempel lo jantung, lever. Saudara ronsen hilang semua, kosong. Terus saya mau ngapain? Mau saya lawan? Nggak bisa, saya belajar ngalah. Karena itu jadi orang Kristen, kita seringkali diuji. Tapi hari ini doa saya saudara menang, saudara mau mengalah ya, mau kasih tepuk tangan ya paling meriah tepuk tangan. Iya. Saudara Tuhan memberkati Ishak. Kenapa? Karena dia mau mengalah. Dia bukan hanya mengalah di sini satu kali. Tapi kalau saudara pelajari kisahnya Ishak, dia banyak mengalah. Salah satunya adalah kita lihat di dalam kisah seseorang yang pernah hampir mengorbankan anaknya. Siapa yang hampir mengorbankan anaknya? Abraham. Abraham punya istri namanya, tolong jangan bilang ibu Abraham. Siapa? Sarah punya anak namanya Ishak. Nah kita suka
kalau bahas cerita ini, Abraham luar biasa, imannya besar, imannya luar biasa. Tapi seringkali kita lupa bahwa dalam kisah ini ada seseorang yang juga imannya dahsyat, yaitu Ishak. Nah, saya waktu baca tiba-tiba Roh Kudus ingetin satu pertanyaan sama saya. Waktu Abraham membawa Ishak ke atas gunung mau dipersembahkan, Ishak umur berapa? Gak pernah ditulis. Tapi kita bisa belajari karena tersirat. Nah, saya kebetulan sekolahnya dulu saya dokter. Saya udah lulus dokter, baru saya jadi pendeta, saya S2-nya MTH. Jadi saya belajar. Saya mempelajari dan akhirnya menemukan jawabannya. Nah, Sarah melahirkan Ishak usia 90. Meninggalnya usia, ada yang bilang, Pastor, oma saya meninggal umur berapa saja? Saya lupa, Pastor. Apalagi Sarah, 127. Artinya ada 37 tahun di antara Ishak lahir dan Sarah meninggal. Nah, pada saat Abraham mempersembahkan Ishak, Sarah masih hidup. Jadi artinya di antara 0 sampai 37. Nah, terus umur berapa, Pastor? Nah, coba kita perhatikan kisah itu. Pagi-pagi benar, Abraham dengan Ishak dengan hambanya datang ke kaki gunung. Di kaki gunung, hambanya disuruh pulang. Berdua, Abraham dan Ishak membawa kayu korban. Pertanyaan saya, kira-kira yang bawa kayunya siapa? Abraham udah 100-an, udah encok, ya kan? Gak mungkin bawa kayu, pasti Ishak. Nah, Ishak minimal dia seseorang yang badannya udah agak gede dikit. Minimal udah puber, kenapa? Gak mungkin anak umur 4 tahun disuruh ngangkat kayu. Dibawalah sekitar belasan, oke. Sampai di atas bukit, Ishak tanya sama Abraham, "Pa, ini korbannya mana?" Artinya Ishak ini sudah punya kemampuan intelektual untuk mengerti seremonial pengorbanan. Artinya udah belasan tahun, anggap aja 17 tahun. Ya, sepakat ya? Sekarang saya lihat di sini banyak anak-anak muda umur belasan tahun. Saya mau tanya sama yang muda-muda, kalau kamu umur 17-an diajak sama papa ke puncak, terus mau dikorbanin, kalian ngomong apa? Terus papanya bilang, enggak, ini Tuhan yang suruh. Anak-anak muda pasti bilangnya apa? Kenapa enggak papa aja? Kenapa harus saya? Loh, iya enggak? Loh, enggak salah apa-apa, enggak ngapa-ngapain, tiba-tiba mau dibunuh. Tapi di situ dikatakan Ishak tidak ngomong apa-apa. Dia mengalah. Di situ pertama kalinya kata Yehovah Jireh tertulis. Di saat seseorang mau mengalah. Karena itu Bapak Ibu, saya tahu ini sulit. Saya tahu ini enggak populer topik ini karena itu jarang dibahas. Tapi kalau engkau mau lakukan, engkau akan lihat Tuhan menyediakan apa yang saudara butuhkan hari ini. Tepuk tangan yang paling luar biasa. Yes, I understand, saya mengerti. Mengalah itu sulit. Jujur Pak, Bu, mengalah sulit enggak? Bu, saya tanya sama ibu, Bu, ngalah sama suami sulit enggak? Terutama kalau suaminya kepala batu. Waduh, Bu, ada nggak suaminya kepala batu? Waduh. Bu, jadi pendeta Surabaya ya, saya kasih tips. Kalau suami kepala batu, digosok setiap malam. Siapa tahu jadi batu aki. Bu, jujur, ngalah sama suami udah sulit. Suaminya kepala batu, sulit nggak? Tambah sulit. Apalagi udah kepala batu, pelit. Wah, ada ibu mateng wes, wah orang Jawa asli nih ya kan. Sulit kan? Sulit. Terus hari Minggu ibu-ibu punya suami kayak gitu, dengar Pak Rubin khotbah. Saudara-saudara, ibu-ibu pulang, berkati suamimu. Ampuni suamimu. Sulit gak Bu? Sulit, tapi kita harus ngelakuin. Pulang ibu-ibu, lihat suami, hatinya udah cekat, cokot lihat suami. Tuhan, aku disuruh berkati suamiku. Ibu-ibu mulai doa, Tuhan bereskan Tuhan. Oh, nggak boleh. Disuruh ampuni. Tuhan, ambil nyawanya aja Tuhan. Biasanya tertawa pelaku atau korban. Sulit nggak Bu? Sulit. Saya mau kasih tahu, memang mengalah itu sulit, tapi hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena mengalah memang kelihatannya lemah dan tidak pernah dianggap sama manusia.
Tetapi mengalah itu dicatat oleh Tuhan. Manusia nggak ada yang mengindahkan orang yang mengalah. Coba lihat di berita. Yang diviralkan yang mengalah atau melawan? Melawan, press conference, pembelaan. Yang mengalah, direndahin. Paling dia nggak punya kekuatan. Paling dia nggak punya uang karena itu nggak bisa ngelawan. Tapi ingat, mengalah memang nggak dicatat manusia. Tapi mengalah dicatat oleh Tuhan. Dan lebih baik apa yang saya perbuat dicatat Tuhan daripada dicatat manusia. Karena manusia gampang lupa. Bapak Ibu, ayo. Mengalah memang tidak populer. Tetapi melahirkan sesuatu yang indah dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan saya tidak pernah lupa. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan gak pernah lupa. Kasih tahu gak kayak kamu, ya kan? Nah saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Mengalah itu satu hal yang inti dalam kehidupan keluarganya Ishak. Dan bukan hanya terlihat dalam hidupnya Ishak, tapi terlihat juga dalam kehidupan satu keluarga. Siapa? Abraham. Pak, kapan Abraham pernah mengalah? Ingat kisahnya, Abraham punya satu keponaan namanya Lot. Keluar dari Ur Kasdim, Lot nunut sama dia. Mereka jadi kaya, waktunya pisah. Abraham suruh Lot pilih tanah kanan atau kiri. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke kiri, aku ke kanan. Lot lihat di satu sisi subur, di satu sisi kering. Lot pilih yang mana? Subur. Abraham disuruh pergi yang kering. Jujur, ini orang tahu diri nggak? Yang subur ini mestinya haknya Abraham, karena Abraham yang membawa dia keluar dari Ur Kasdim. Tapi Abraham memutuskan untuk apa? Mengalah. Apa yang terjadi? Di tengah kekeringan pun Tuhan tetap membuat dia sangat kaya dan diberkati. Kenapa? Prinsipnya sederhana, sama. Mengalah. Punya anak Ishak, punya anak namanya Yakub. Yakub pernah jatuh cinta dengan seorang wanita namanya Rahel atau Lea? Lea atau Rahel? Rahel. Dulu saya pikir ya, Rahel itu cantik, tinggi, kurus, badannya kayak gitar Spanyol. Nggak taunya saya salah besar. Mungkin saudara juga mikirnya Rahel itu cantik kayak model. No. Saya waktu ke Holy Land, tiba-tiba tour guide-nya tuh cerita sama saya, Abunah, tahu nggak? Orang Indonesia kadang-kadang korbannya salah. Loh, yang mana? Tentang Rahel. Dikatakan Rahel itu cantik, tinggi. No. Itu salah, kenapa? Karena di Israel seleranya orang-orang Israel beda dengan selera Indonesia. Orang Indonesia sukanya cewek-cewek yang kecil mungil kayak kucing. Tapi kalau di Israel sukanya yang jumbo. Loh kok bisa? Karena di padang gurun sering terjadi kekeringan, kelaparan. Kalau yang jumbo kurus dulu baru mati. Kalau yang kurus langsung, saudara ngomong bukan saya. Jadi sukanya yang jumbo. Karena itu dikejar yang jumbo. Karena itu bagi saudara yang jumbo belum dapat jodoh, ada harapan ke tanah perjanjian. Ya kan? Oke. Jadi saya baru tahu nih. Jumbo. Nah kebetulan saya itu ke Israel ngajak asisten saya yang jumbo. 115 kilo, tingginya lebih tinggi dari saya, perempuan. Tour guide-nya bilang, Pastor yang kayak gini nih, di sini laku keras. Oh ya? Ini emas kawinnya 10.000 unta. Saya langsung Google satu unta berapa? 20.000. 20 juta, saya hitung-hitung bisa bangun gereja. Saya pikir paspornya kan saya bawa, saya tinggalin aja dia di sana saudara ya kan. Saya bangun gereja di Indonesia. Nah kembali ke topik ya kan. Yakub jatuh cinta sama Rahel. Kerja 7 tahun, dikasih Lea. Disuruh kerja 7 tahun lagi untuk dapat Rahel. Itu fair nggak? Adil nggak? Nggak adil. Tapi Yakub mengalah. Apa yang terjadi? Dari keturunannya lahir satu bangsa yang besar namanya Israel. Dari keturunannya itu lahirlah juru selamat kita. Karena itu Abraham, Ishak dan Yakub adalah gambaran tentang satu pribadi yang kita hari ini percayai, namanya Tuhan Yesus. Di atas salib Tuhan Yesus mengalah, dia ditampar, dia diludahi, dia dicaci maki, dia dihina, dia mengalah. Tetapi dia tidak kalah terus, meskipun dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga, menyelamatkan saudara dan saya, memberikan kita semua kemenangan yang besar. Karena itu hari ini sebagai orang Kristen belajar untuk mengalah. Segol kanan kiri yang keras, mengalah. Puji Tuhan.
Yang terakhir. Sebelum kita pulang. Kejadian 26 ayat 26 sampai 31. Saya undang pemain musik boleh naik ke atas. Boleh bantu menemani saya. Ini bagian favorit jemaat ya. Apa? Pemain musik naik. Karena habis ini udah mau selesai mau makan siang ya. Oke, kejadian saya mau makan siomay habis ini. Saya dengar siomay Bandung enak ya. Apalagi yang enak di Bandung? Batagor ya, siap nanti saya makan semuanya ya. Kejadian 26, oh iya Bu sudah cukup ya, rasanya udah Bandung. Kalau mau diterusin jadi kayak pasar ya. Kejadian 26 ayat 26 sampai 31, saya bacakan buat saudara. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Jadi Rajana Gerar itu membawa Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. 3 orang datang ke tendanya Ishak. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai apa? Sebab itu kami berkata, baiklah kami mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan apa? Ayo ulangi. Kemudian Ishak mengadakan apa? Bayangin, ini orang yang ngusir Ishak, ngambil haknya Ishak. Tetapi dikatakan Ishak mengadakan apa? Loh, ini udah orang yang ngusir Ishak, ngambil haknya Ishak. Tapi diajak apa? Dikasih apa? Makan. Ayat 31 baca sama-sama 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan apa? Yang pertama Ishak mau mengalah, yang kedua kenapa dia tetap diberkati di tengah kekeringan. Catat, karena dia suka memberkati. Kasih tahu kanan kiri, suka memberkati. Loh, jujur ya, ini kesempatan Ishak untuk balas dendam. Loh, bayangin. Saudara udah jengkel sama orang, sekarang saudara diberkati. Orang itu datang, wah hati saudara mungkin bisa, gitu. Tapi Ishak malah menjamu mereka makan. Oh ini orang yang akan diberkati. Orang yang suka memberkati. Jadilah orang yang lebih suka memberkati daripada menerima. Boleh katakan amin? Saya mau tanya, saudara lebih suka neraktir atau ditraktir? Ah masa? Pak Bu pesan saya ya, dengar saya semuanya, lihat saya. Meskipun gak ada kamera, lihat saya semua. Jadi orang Kristen, gak boleh jadi orang Kristen yang pelit. Gak ada yang amin, ya udah saya pulang Surabaya aja saudara, saya naik kereta habis ini, jam 2 siang ada kereta. Saya ulangi sekali lagi. Jadi orang Kristen gak boleh pelit. Tulus gak aminnya itu? Jadi orang Kristen itu gak boleh, kita ini harusnya terkenal suka memberkati. Yang setuju katakan amin. Kemanapun kita pergi kita harus terkenal suka memberkati. Kristen kok. Tapi ibu-ibu astaga pakai kalung salib gede. Rantainya kayak rel kereta api. Datang ke pasar atau datang ke toko swalayan. Tanya sama ibunya, Bu tasnya berapa? 200 Bu. Ibu Kristennya bilang, 75 ya. Loh, setan di sebelahnya minder, aku setan aja nawarnya gak kayak gitu loh. Bayangin kalau perlu ya banyak orang, kalau perlu tuh orang itu serugi-ruginya. Mestinya nih perhatikan Jemaat GBI Battle Bandung. Mestinya kalau kita nih orang Kristen tanya, berapa tasnya? 200, saya kasih 250. Amin. Pak, mana suaranya Pak? Jadi suami gak boleh jadi suami yang pelit. Bapak-bapak gak ada yang ngomong, pura-pura gak lihat dari tadi. Pak jangan gitu Pak, lihat saya ini Pak. Pak jadi suami gak boleh pelit sama istri. Punya berkat, saya lihat di sini bapak-bapak orang-orang diberkati. Dari tadi bapak-bapak lihat saya, kelihatan wajahnya penghasilan 1 bulan 2 M. Nah, gini amin toh. Dari tadi saya khotbah bagus-bagus gak ada yang amin. Pak gak boleh pelit sama istri. Punya uang, senangkan istri, dia mau apa belikan, ajak jalan-jalan ke luar negeri. Yang setuju katakan amin. Bu jangan ikut-ikut Bu.
Semuanya sama bapak-bapak. Pak, kadang-kadang aduh bapak-bapak, buat dirinya, parlente. Dari atas sampai bawah merek, istri gak pernah diperhatikan. Pak, ingat Pak, engkau boleh punya uang. Tapi ingat, engkau tuh suami, ulangin, engkau apa? Suami, kurang keras, apa? Apa suami? Suami itu singkatan, semua uang adalah milik istri. Siapa suruh tepuk tangan? Saya khotbah ngalah dari tadi tuh bagus loh. Gak ada yang tepuk tangan. Amin Pak. Bu, jangan pelit sama mertua. Kena kan? Dari tadi ibu-ibu, yes. Nah, kena sekarang. Bu, sama mertua jangan pelit. Jangan buat suamimu milih antara kamu dan mertua. Sampai muncul pertanyaan. Istri tanya sama suami, Pak, kalau aku sama mamamu di tengah laut, terus salah satunya, kamu harus pilih salah satu, terus satunya mati, kamu pilih siapa? Ayo Pak, jawab siapa? Pak, coba jawab mama. Istri ngomong apa? Ya wis kawin be mamamu sana. Kalau milih istri, mamanya ngomong apa? Lali sopo sing nyusuin kamu. Lu susu dibawa-bawa saudara. Ayo Pak, jawabnya gimana Pak? Sesama laki. Saya kasih jawaban. Jawabnya gini, sayang, saya tidak akan memilih salah satu. Tetapi saya akan memilih untuk masuk di laut itu, mati bersama dengan kalian. Karena aku gak bisa hidup tanpa kalian berdua. Siapa suruh tepuk tangan lagi? Lucu ya saudara ya, minggu depan saya khotbah lagi aja saudara kalau gini ya. Lucu-lucu cuma Bandung ini gak taunya ya. Anak-anak muda dengar baik, berkati orang tuamu. Pak, saya gak punya uang, berkati orang. Loh, gak harus uang, hormati aja. Jangan ngelawan, dikit-dikit ngelawan. Anak muda zaman sekarang paling jago ngelawan. Baru diomongin satu kata, balasnya 10 kata. Wah, sukanya balas, dinasehatin dikit. Mah, ini bukan zamannya Siti Nurbaya, ini zamannya Siska Kol dan Just No Limit. Come on. Tetap hormati orang tua. Apa yang kau lakukan semua itu taburan. Tabur yang baik. Ada satu prinsip di Alkitab yang gak bisa gagal. Apa yang kamu tabur, kamu akan di gereja, berkati gereja ini. Survei membuktikan jemaat paling sering ke toilet pada waktu. Saudara tahu sendiri, bukan saya. Jangan-jangan saudara pelakunya. Mari kita berikan persembahan. Aduh, perut sakit. Saya punya rencana nih, saya mau ngomong sama Pak Rubin. Kalau waktu kolekte semua toilet dikunci. Harus memberi. Sudah boleh dengar ya pendeta-pendeta yang gak sekolah di TikTok. Orang-orang mau di TikTok, gak perlu memberi ini. Come on, ngapain dengerin orang-orang yang seperti itu? Dengerin firman Tuhan yang firman ya dan amin. Kalau engkau menabur pasti engkau akan menuai. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Saya dalam pelayanan saya Bapak Ibu, saya khotbah sejak umur 15 tahun. Sampai hari ini saya jadi seorang gembala, satu hal yang saya gak pernah lihat. Yang saya tidak pernah lihat adalah orang yang suka memberkati, hidupnya kekurangan. Dia pasti diberkati Tuhan. Saya ngalamin sendiri. Saya mau ingetin sama saudara. Gak ada orang jadi kaya, jadi diberkati hanya dengan dia pelit. Gak ada. Tapi justru kalau saya lihat di seluruh Alkitab, orang yang suka memberkati hidupnya gak akan pernah kekurangan. Bukan cuma bicara uang, aduh terlalu dangkal. Tapi orang yang suka memberkati hidupnya pasti penuh damai sejahtera. Pasti hidupnya penuh dengan sukacita. Pasti hidupnya penuh ketenangan. Kenapa? Karena banyak orang yang mendoakan dia. Saya berdoa pulang dari tempat ini, setiap jemaat GBI Bethel Bandung, saudara semua orang yang suka memberi. Suka memberkati orang, mengasihi orang. Jadilah garam dunia dengan cara apa? Dengan kemanapun kita pergi, kita jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kita bangkit berdiri bersama-sama.